sekali tantangan yang kita hadapi dalam mengajar. Dunia pendidikan menawarkan banyak hal. Pertama, bagaimana kita mengajarkan anak dengan profesional. Kedua, bagaimana kita mengajarkan untuk berkarakter yang baik sebagai seorang guru. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMA Negeri 1 Siantan. Kepala sekolah ini adalah salah satu kepala sekolah wanita yang ada di Kabupaten Mempawah. Mari kita berbincang-bincang dengan kepala SMA Negeri 1 Siantan. Selamat pagi Bu Indah. Pagi, apa kabar Ibu Nata? Baik. Perkenalkan Bu Indang, Iya. nama saya Bu Nata Margareta. Nah Bu Indang, pada saat ini kita ingin berbincang-bincang kepada Bu Indang mengenai bagaimana sih dunia pendidikan pada saat ini. Nah Bu Indang, mungkin Bu Indang bisa perkenalkan diri dulu. Baik, nama kami Indang Margareti SSMIC. Kami sudah memimpin di SMA 1 Siantan ini kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Banyak lika-liku kita di sini. Pertama kali kami menginjak kaki di SMA 1 Siantan ini sudah mempunyai motivasi yang sangat luar biasa untuk memajukan SMA 1 Siantan, baik dari segi pembelajaran, kemudian dari segi budaya. Selain itu yang penting meningkatkan mutu pembelajaran di SMA 1 Siantan, baik itu untuk Bapak Ibu gurunya, kemudian terutama siswa-siswa kita. Tetap kita harus menunjang ya untuk membuat prestasi yang baik. Karena apa? Tanpa ada dukungan dari stakeholder di sekolah ini, kita tidak bisa mengetahui untuk meningkatkan prestasi-prestasi siswa. Oh iya Bu Indang, kan masa COVID-19 ini pastilah kita mengalami banyak permasalahan ya Bu ya. Bukan hanya di Kalimantan Barat tapi di seluruh dunia. Nah, menurut Bu Indang, selama Ibu memimpin di SMA kita ini, apa masalah yang Bu Indang hadapi? Oh iya. Tepatnya di tahun 2019 bulan Mei, kami mendapat SK di sini. Kemudian mempelajari latar belakang sekolahan SMA 1 Siantan ini. Sambil berjalan ternyata banyak yang kami temui beberapa faktor dari hambatan-hambatan di sini. Tentunya dari segi Bapak Ibu gurunya juga bisa. Kenapa? Tanpa ada kerjasamanya antara guru satu dengan guru yang lain itu tidak mungkin kita untuk membawa SMA 1 ini kemajuan. Jadi pada intinya saya di sini pertama kali itu bukan meremehkan tentang KBM, tapi saya silaturahmi dengan guru. Jadi antara guru, kemudian teknik, kemudian TU tidak ada terjadi suatu pemisahan kerja loh. Saya ini guru loh, saya ini senior, saya ini junior, tidak ada di sini. Jadi semuanya sama, bahwa kita ini punya satu tujuan, yaitu untuk mengajak putra-putri siswa SMA 1 Siantan ini lebih maju ke depannya. Bu Indang, kan Bu Indang bukan berdomisili dekat dengan lokasi sekolah kita ya? Iya. Bagaimana itu Bu Indang mengatur waktu datang ke sekolah jam berapa? Karena yang kita tahu ya Pak Usna ya, dari Supadio ke sini itu sangat jauh. Nah itu gimana tuh perjuangan Bu Indang? Luar biasa itu. Coba Bu Indang ceritakan itu. Karena saya dari mendapat SK CPNS itu karena kita untuk merebutkan kursi menjadi PNS itu sangat luar biasa ya, apalagi dari basic kami ini bukan basic dari segi pendidikan ya. Kami tamatan dari Visipol, kemudian ada kesempatan pembukaan akta 4, kemudian kami ikut tes. Alhamdulillah pertama kali SK Ibu di Sungai Bawang. Nah untuk kesini Ibu, karena kita sudah sudah punya hati ingin memajukan pendidikan. Jadi untuk tempat tinggal, kebetulan kami tinggal di daerah Kabupaten Kuburaya, yang kalau ditempuh dengan kendaraan tanpa hambatan macet, jembatan apa itu 1 jam 45 menit kita. Nah dari rumah kami berangkat, kalau tidak ada halangan itu biasa habis sholat subuh sekitar jam 5 sudah mulai berangkat ke sekolah, dan alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan bersama jam 6.45 kita sudah berada di sekolah.
luar biasa ya Bu Indah, super sekali. Pak Usna, kalau Pak Usna gimana? Kalau ke sekolahan itu tepat waktu pasti ya? Iya, saya yakin Pak Usna tepat waktu karena rumahnya dekat, samping sini ya. Nah, Bu, mengenai guru, kadang kan guru-guru itu datangnya terlambat. Iya. Nah, kan rumah guru-guru di sekolahan kita ini jauh-jauh. Ada yang di daerah Supadio, ada daerah Kota Baru, ada daerah Juruju. Pokoknya menuju ke sekolah ini penuh dengan perjuangan. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi apabila ada guru yang terlambat? Iya. Apa langkah strategi yang Ibu lakukan? Baik Bu Nata, untuk memberikan langkah, kita tentunya harus sebagai model, contoh. Pimpinan itu kan contoh bagaimana gerakannya pimpinan. Tentulah staf yang berada di lingkungan SMA 1 Siantar ini pasti melihat. Jadi saya memberikan contoh dengan satu kata, yaitu disiplin. Jadi sebelum saya mendisiplinkan orang lain, saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Ya. Dan Berarti alhamdulillah memang waktu awal kita untuk menerapkan disiplin waktu itu memang banyak gejolak. Baik itu dari guru, dari tendik, kemudian dari siswa, dan dari masyarakat juga banyak yang protes kepada ibu. Tapi alhamdulillah saat ini walaupun kita hujan deras pagi hari, alhamdulillah siswa yang untuk terlambat, bapak ibu guru yang terlambat, dan semua yang terlambat itu tidak ada lagi. Hanya 0, berapa persen, itu pun kalau di kendala di jalanan, misalnya motornya kempes dan lain-lain hal. Ya, luar biasa ya Bu ya. Berarti Iya. intinya memberikan teladan ya Bu. Iya. Luar biasa Bu Indang. Bu Indang, kan kita COVID-19. Iya. COVID-19 ini pasti menyebabkan banyak hal, diantaranya masalah pembelajaran, kemudian masalah tugas, masalah kemampuan siswa belajar. Nah, menurut Bu Indang, persoalan apa yang paling krusial yang terjadi di SMA Negeri 1 Siantar? Baik. Pertama, kita kena mendadak serangan COVID, tentu kita sangat luar biasa ya. Pada tanggal 23 Februari kalau nggak salah itu tahun 2019, kita mendapat booming bahwa kita ini kena bencana nasional, bukan bencana nasional, bencana dunia kita, bahwa kita ini kena serangan pandemi. Dan waktu itu pun kita pun tidak tahu ingin berbuat apa, pertama kali kita mendapat itu. Dan alhamdulillah ya, dengan adanya pandemi ini kita juga banyak sekali untuk mendapatkan suatu wawasan, terutama yaitu untuk masalah teknologi ya. Yang pertama kita, termasuk ibu, guru dan siswa, itu yang pertama kita nol sekali, buta sekali kita dengan masalah teknologi ya kan. Dan kita pun tidak menyangka bahwa tanpa di sekolah ternyata dengan dunia maya itu kita bisa belajar. Nah, kendala-kendalanya itu yang pertama tentulah masyarakat sini ya, dari budaya di sini, dari segi ekonomi, orang tua siswa di sini rata-rata ekonomi menengah ya. Karena di sini itu pekerjaannya orang tua itu nelayan dan petani. Nah, dengan perlahan-lahan kita memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa dengan saat ini kita harus belajar di rumah. Nah, dengan cara apa gitu kan? Nah, tentu ada gejolak orang tua dari ekonomi, karena anak harus punya Android. Iya. Nah, itu. Selain Android, anak juga harus, orang tua juga harus kerjasama ya, kerjasama dengan siswa, misalnya membantu dalam hal penggunaan kuota. Waktu 2019 itu kan dalam penggunaan awal-awal pandemi itu di Juknisbos kita tidak boleh dan tidak ada mendapatkan kuota. Nah, setelah di tahun anggaran 2020 barulah ada boleh menggunakan dana yang ada di sekolah, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi dari kuota yang ditentukan. Nah, itu. Berarti kita sekarang belajarnya apa Bu? Menggunakan Google Classroom, ya. Kemudian menggunakan YouTube, menggunakan video, menggunakan apa lagi itu Bu kita? Kalau ulangan kita menggunakan apa di sekolah ini? Kita ulangan itu menggunakan CBT. CBT ya. Iya, itu seperti apa tuh Bu CBT itu Bu? Apa ya? CBT. Itu berarti tes tapi menggunakan komputer. Ya. Penilaiannya secara otomatis. Karena pas kebetulan ya di tahun 2018 itu pas kita semester pertama di tahun ajaran 2018 itu pertama kali sekarang kita ini menerapkan CBT itu. Nah, kebetulan
Ibu Indang pas di tahun itu, tahun 2019-nya itu, kebetulan Ibu Indang kemitraan, pas sekolah kemitraan, dan Ibu mengangkat juga tentang CBT ini bersama tim IT di sekolah. Nah ternyata memang dari segi pertama tenaga, dari segi keuangan dan manfaatnya juga siswa-siswa kita ini lebih mengetahui lagi apa manfaat dari teknologi itu sendiri. Berarti CBT itu sangat berperan besar ya, untuk lebih mudah mengakumulasi nilai-nilai siswa. Iya, itu Bu Nata pas kita waktu ujian nasional ya, itu terakhir kita di tahun 2019 itu kita kan sempat terhenti ujian sekolah ujian sekolah dan ujian nasionalnya. Nah, alhamdulillah sekolah kita tidak kaget dengan adanya kita musyawarah dengan IT, dengan stakeholder di sekolah ini, akhirnya kita menggunakan CBT. Jadi apa Bu hikmahnya setelah Ibu memberikan strategi? Pertama tadi Ibu memberikan kuota gratis ya, kemudian pembelajaran daringnya menggunakan GC ya, Google Classroom, menggunakan YouTube, menggunakan video. Kemudian Ibu juga mengatakan bahwa jika bermasalah dengan guru, Ibu lebih ke pendekatan secara kekeluargaan, ya tidak dalam bentuk marah-marah ya kan Bu. Seorang pemimpin itu harus bisa mengontrol emosi ya Bu ya, pastinya. Itu wajib, karena apa? Contohnya di sekolah ini kita ada 60 warga ya, berarti 60 sifat. Jadi kita harus tahu one by one itu, satu person itu kita harus tahu loh. Begini, kalau kita emosi, kita bawa emosional kepada itu, nggak ada hasilnya. Untuk jalan keluar pun malah kita menambah suatu permasalahan lagi, menimbulkan suatu permasalahan. Kemungkinan kita juga sebagai pimpinan mungkin dibenci. Intinya begitu. Jadi benang merahnya itu kita mendekatkan emosional kita seperti anak kita sendiri. Kan anak kita ya Bu Tata ya. Kalau anak kita kan kalau kita ajak dengan cara komunikasi seperti teman atau seperti sahabat, nah, tentu kita tahu pas dia akan mengungkapkan, mengkomunikasikan dengan kita. Tapi kalau kita menganggap dia ini sebagai bawahan, sebagai ini, kita tidak bisa dapat hasil dari komunikasi kita itu sendiri. Intinya komunikasi juga nomor satu. Komunikasi nomor satu. Jadi Ibu beberapa hal yang saya lihat dari Ibu ini ya, yang saya lihat bahwa Ibu tuh semangat. Nah, menurut Ibu kunci utama menjadi kepala sekolah itu apa? Pak Usna sebentar lagi juga pengen kan jadi kepala sekolah. Bu Nata juga ya kan? Coba bagaimana itu Bu, trik-triknya supaya bisa menjadi seorang kepala sekolah yang betul-betul profesional. Yang penting pada intinya kita itu amanah dan tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah amanah, pasti kita tanggung jawab. Ya, kita juga tidak itulah kunci Ibu tuh satu aja, disiplin. Sepertinya misalnya Ibu Ibu seorang Muslim juga melaksanakan kewajiban. Ibu juga punya kewajiban secara vertikal dengan Sang Pencipta itu. Kalau kita sudah disiplin, insya Allah secara horizontal kita, baik itu dengan masyarakat, dengan warga di sekolah ini, pasti kita akan disiplin juga. Tentu kita harus semangat Bu Nata. Kalau seorang pemimpin aja tidak semangat, bagaimana kita memimpin yang lain? Dan ingat nanti kalau kita jadi seorang pemimpin, apapun masalah kita, baik masalah pribadi, masalah keluarga, pas kita masuk di pintu sekolah, pagar sekolah kita hilangkan. Ya pada intinya kita melaksanakan tugas sebagai pimpinan di satuan itu. Nah, jadi fokus kita, itu intinya. Karena apa? Kalau hati kita sudah tidak baik, dari keluarga, maksudnya ada permasalahan, kita bawa ke sekolah, pasti nanti akan terhanyut emosi kita di sini. Terhanyut. Oke Bu, jadi saya sudah mengambil beberapa hal yang Ibu ceritakan, hal-hal positif yang bisa kita terapkan ya dari kepemimpinan Ibu. Intinya adalah tadi Ibu katakan bahwa kalau ada masalah jangan dibawa ke sekolah. Itu juga penting. Berarti Pak Usna kalau putus cinta tidak boleh bawa ke sekolah. Kalau berkelahi dengan keluarga juga tidak boleh bawa ke sekolah ya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Usna misalnya dengan Mem Dwi misalnya ada masalah cekcok di rumah tangga, boleh tidak alasannya tidak masuk sekolah? Tidak boleh. Kan itu masalah. Maksudnya daripada dia nanti mengajar marah-marah ke siswa, kan lebih baik dia tidak masuk sekolah. Karena aja. apa? Selain itu kita juga pintar memanage emosional itu. Ya sama juga kita seperti ibu pimpinan harus bisa memanage
tentang pengelolaan apa semua. Jadi intinya juga dari hati. Jadi kita harus belajar, kita belajar utama itu memanage hati. Memang untuk awalnya memanage hati itu tidak segampang yang kita kira. Seperti di itu Bu Nata yang kita baca dalam teori-teori, misalnya Tarko Person, J.J. Rousseau itu memang secara teori kita baca itu gampang itu teori semuanya. Nah, atau misalnya kita baca tentang kata-kata mutiara, kata-kata bijak, yang Tere itu terkenal itu kan, memang kita baca itu gampang. Tapi setelah kita betul-betul kita hayati, kita memanage betul-betul itu memang sangat sulit. Jadi itu. Jadi Bu, jangan masukkan masalah hati di sekolah. Tapi susah Bu, kalau kita misalnya ada masalah dengan keluarga, pasti mau tidak mau terbawa-bawa. Nah itu ya intinya tadi Bu ya, hati ya. Kita harus bisa mengontrol emosi. Ya, makanya Ibu katakan. Jadi pas kita untuk mengajar, kita memulai keluar dari rumah untuk kita melaksanakan tugas, maksudnya tugas pokok kita ya, tugas pokok kita sebagai baik pimpinan, baik itu sebagai guru atau dan lain-lain, kita fokus. Contoh misalnya kita nggak ke sekolahan ya, misalnya contoh kita mau ngomong Bu Nata, kita sudah berarti kan sudah memanage. Kita ngomong itu ngapain? Kan kalau kita ngomong tanpa tujuan kan habis bla bla gitu aja. Kita punya hati. Ya, misalnya nanti kita mau makan di sini, mau belanja apa gitu kan. Nah itu. Kan Ibu ini kan cantik nih Bu ya. Cantik. Hampir 50 tahun loh Ibu. Padahal Ibu usianya udah senior ya. Nah, menurut Ibu tuh penting sih penampilan itu menjadi seorang guru, menjadi kepala sekolah itu penting tidak penampilan itu? Ibu Indah memang sudah terapkan. Ibu selalu mengingatkan kepada guru nggak tuh, jaga penampilan, jaga penampilan. Sebelum Ibu jadi pimpinan, Ibu memang begitu, selalu menjaga penampilan. Apa sebab? Kita ini model kita ini kalah artis itu ya. Sebetulnya kalau untuk dikatakan pembayaran mahal itu dari segi materi kita harus lebih sebetulnya. Kenapa? Kita ini model. Contoh kalau kita ini udah rusuh, pelajarannya anak tidak menyenangi pelajaran kita, tapi dengan penampilan kita, bukan berarti penampilan kita itu mewah atau bagaimana, tidak. Penampilan kita seperti guru, penampilan kita seperti misalnya ibu pimpinan, nah itu kan tidak harus mewah. Yang penting enak dipandang mata, segar. Jadi siswa-siswa pun dengan pembelajaran kita di kelas, insya Allah boleh nanti Ibu Nata, Pak Husna praktekkan. Oke, Bu. Jadi banyak yang sudah kita bahas ya Bu ya. Jadi ya luar biasa. Semoga nanti karir kedepannya Ibu menjadi lebih luar biasa lagi ya Bu ya. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pada hari ini Bu. Senang hati karena sudah bisa berbicara empat mata dengan Ibu. Semoga nanti ada manfaatnya Bu Nata. Jadi pada intinya pembicaraan kita hari ini untuk menjadi suatu, karena kita fokus untuk Ibu Indang dan kawan-kawan sebagai pemimpin ya, memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain itu, kalau Bu Indang cuma punya prinsip satu, itu disiplin saja. Karena untuk penjabaran disiplin itu sangat luas sekali. Dan yang luar biasa dari Bu Indang adalah ketua MKKS di Kabupaten Mempawah. Nah, benar-benar wanita karir. Selamat ya Bu Indang ya. Oke, terima kasih Bu Indang. Sampai jumpa. Selamat pagi, siang, pagi. Terima kasih.